Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ale Francisca Nuriladia dengan NPM 235920100007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. AI adalah sebuah teknologi komputer yang mempresentasikan kecerdasan manusia melalui sistem dan program yang sudah diatur berbasis internet. Dengan kata lain, teknologi ini memungkinkan sistem untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperan dalam pengambilan keputusan layaknya manusia. Dan saat ini ada dua hal penting yang tidak dapat lepas dari perkembangan AI, yaitu Big Data dan Computing Power. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang terlalu besar atau rumit untuk diproses menggunakan metode atau alat pengolahan data tradisional. Data ini bisa datang dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, sensor, perangkat IoT atau Internet of Things, atau data yang dihasilkan oleh mesin dan perangkat lainnya. Secara keseluruhan, Big Data membantu perusahaan dan organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas, memprediksi tren di masa depan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, untuk dapat memanfaatkan secara maksimal, dibutuhkan alat analisis canggih dan keterampilan dalam pengolahan data. Yang selanjutnya ada computing power atau daya komputasi, merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk melakukan perhitungan, pemrosesan data, atau menjalankan tugas-tugas komputasi tertentu dalam waktu tertentu. Daya komputasi ini biasanya diukur berdasarkan kecerdasan prosesor, jumlah inti prosesor, kapasitas memori atau RAM, dan kemampuan perangkat keras lainnya yang mendukung proses komputasi. Kecerdasan pembuatan AI dan pembelajaran mesin. Proses pelatihan model AI yang membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Pemrosesan grafis seperti video atau game. Simulasi dan perhitungan ilmiah dalam bidang fisika, kimia, dan rekayasa di mana diperlukan banyak perhitungan matematika kompleks. Untuk dapat membuat sebuah perangkat yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia, diperlukan data dalam jumlah yang sangat besar. Secara sederhana, data yang diperlukan dalam teknologi ini dikategorikan menjadi dua, yaitu data berupa gambar atau disebut dengan visual, dan data non-gambar disebut juga teks bahasa atau angka. Teknologi ini dapat dibuat dengan data visual atau saja dipergunakan untuk menganalisa dan mendeteksi objek dari foto atau video, meniru cara kerja mata manusia, dan melihat dengan mengenali objek. Ada beberapa dampak AI pada bisnis. Berkembangnya teknologi AI bisa diibaratkan seperti dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi aktivitas bisnis, khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada customer atau klien. AI bisa berikan banyak keunggulan berupa pengurangan biaya operasional hingga pengurangan penggunaan sumber daya manusia. Akan tetapi, di sisi satunya, teknologi ini bisa menjadi bumerang bagi seluruh perusahaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Walaupun seluruh aktivitas bisnis bisa dilakukan secara digital dan beberapa pekerjaan atau bidang yang tetap harus membutuhkan tenaga manusia. Dengan begitu, perusahaan tidak bisa lepas dari peran manusia secara seimbang untuk menjalankan operasional bisnis.
Yang selanjutnya ada manfaat AI bagi bisnis. Secara umum, teknologi AI bisa memberikan banyak manfaat operasional bagi bisnis, yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Salah satu dampak terbesar dari penggunaan AI adalah meningkatkan efisiensi di banyak sektor dalam perusahaan. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dulu memakan waktu lama seperti mengelola data atau mengerjakan tugas administratif bisa dilakukan dengan lebih cepat dan akurat oleh AI. Misalnya, perusahaan yang mengelola ribuan data pelanggan bisa menggunakan AI untuk mengolah data tersebut dalam hitungan detik, sedangkan dulu bisa memakan waktu berhari-hari. Bayangkan jika seorang karyawan di bagian keuangan harus memeriksa ribuan transaksi untuk menemukan kesalahan. Ini bisa memakan waktu, tetapi dengan adanya AI, tugas tersebut bisa diotomatisasi dan AI bisa dengan cepat menemukan pola atau kesalahan dalam data. Ini tentunya membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan karyawan bisa fokus pada tugas yang lebih strategis dan kreatif. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja dan perubahan peran karyawan. Di sisi lain, salah satu dampak negatif dari AI adalah pengurangan jumlah tenaga kerja untuk pekerjaan yang sifatnya rutin. Misalnya pekerjaan di pabrik atau pekerjaan yang mengandalkan layanan pelanggan bisa digantikan oleh robot atau chatbot berbasis AI. Hal ini memang membuat perusahaan lebih efisien, tetapi bisa berdampak pada hilangnya pekerjaan bagi banyak orang. Yang ketiga, perubahan keterampilan karyawan. AI memaksa banyak perusahaan untuk mengubah cara mereka memandang keterampilan yang dibutuhkan dari karyawan. Dulu banyak pekerjaan yang mengandalkan keterampilan manual atau rutinitas yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan dengan keterampilan di bidang teknologi seperti pemrograman, analisis data, dan bahkan pengoperasian sistem AI itu sendiri. 4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. AI juga bisa membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, AI bisa menganalisis data dalam jumlah besar dengan sangat cepat dan menemukan pola atau tren yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Misalnya, sebuah perusahaan bisa menggunakan AI untuk menganalisis perilaku pelanggan dan kemudian menyesuaikan strategi pemasaran mereka. 5. Tantangan keamanan dan biaya. Meskipun AI membawa banyak manfaat, ada juga tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah keamanan. AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk berfungsi dengan baik, dan data ini sangat sensitif. Jika data yang digunakan oleh AI bocor atau disalahgunakan, maka hal ini bisa merugikan perusahaan dan pelanggan. Selain itu, implementasi dan pemeliharaan sistem AI bisa sangat mahal. Perusahaan yang harus menyiapkan anggaran yang besar untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan AI. Mereka juga perlu mengeluarkan biaya untuk melatih karyawan agar bisa menggunakan teknologi ini dengan maksimal. Dampak AI pada sumber daya perusahaan sangat besar. Di satu sisi, AI membuat perusahaan lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, AI juga membawa tantangan seperti pengurangan pekerjaan, perubahan keterampilan yang dibutuhkan, serta biaya dan masalah kemampuan yang perlu diperhatikan. Perusahaan harus cerdas dalam mengelola peralihan ini, memastikan bahwa teknologi AI dimanfaatkan dengan baik sambil tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan dan dampaknya terhadap masyarakat secara umum. Adaptasi yang tepat bisa membuat perusahaan lebih maju, sementara juga
memberikan peluang bagi karyawan untuk berkembang dalam dunia yang semakin berbasis teknologi. Baiklah, itu tadi sedikit materi tentang dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.